Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar ya. Untuk pembahasan tentang gaji pemimpin, ini ada fakta realitas ini bahwa ada sebuah kesenjangan antara gaji pejabat yang saat ini begitu besar dan melimpah di satu sisi, di sisi lain kehidupan rakyat dan juga masyarakat itu semakin terhimpit dengan perekonomian, sehingga muncullah dari kesenjangan ini muncul kecemburuan yang berakibat suara rakyat keluar ya, berupa demo. Dan dari sini ini menunjukkan bahwa ada suatu problem dan persoalan yang ada saat ini, gaji pejabat kenapa kok bisa besar sedangkan rakyat itu untuk mendapat kehidupan terlalu sulit. Bagaimana Islam itu memberikan pandangan tentang masalah ini dengan adil. Islam itu adalah sistem kehidupan yang bisa menjawab berbagai macam persoalan, termasuk persoalan bagaimana gaji pemimpin dan rakyat ini bisa memiliki prinsip keadilan. Ini yang memberikan pandangan pada kita. Nah, bagaimana Islam itu mengatur, bahwa yang perlu digarisbawahi di sini bahwa Islam itu ketika melihat pemimpin itu tidaklah digaji, karena akad kepemimpinan itu bukan akad pekerjaan atau akad profesi yang notabene itu akan melahirkan gaji. Jadi dalam Islam akadnya adalah akad kepemimpinan yang nanti dari seorang pemimpin ini dia tidak bekerja tetapi beraktivitas untuk melayani urusan umat. Oleh karena itu Islam memberikan solusi bahwa pemimpin itu tidak digaji tapi diberi iwat, istilahnya iwat, yaitu jaminan bagi seorang pemimpin yang bukan gaji tapi dia dijamin kehidupannya. Jaminan itu ya, itu dilakukan secara ma'ruf, dalam arti di sini tidak hanya sekedar kebutuhan minimal tetapi kebutuhan pokok dan sekunder yang sesuai dengan taraf hidup saat ini di masyarakat saat ini. Ditentukan penentuan gajinya, besarnya yaitu tadi akan dikaji, dilakukan kajian. Di sini akan diserahkan oleh sebuah lembaga yang akuntan yang independen ya, lembaga akuntan independen yang akan mengkaji secara detail, rinci dan rasional, secara profesional berapa kebutuhan hidup pemimpin ini. Nah, setelah hasil dari kajian ini maka ditemukanlah jaminan iwat ini ya bagi pemimpin, sehingga nanti pemimpin akan ditentukan besarnya seperti yang hasil kajian itu. Nah, ini yang ketika sudah diberikan jaminan seperti itu, maka disinilah Islam juga membuat sebuah aturan syariat ya, itu pemimpin juga tidak dibolehkan untuk bekerja menjalankan profesinya berdasarkan ijma ya, ijma sahabat, di mana pada saat itu Abu Bakar mau bekerja tetapi tidak jadi ya, diganti pengganti. Kemudian para sahabat semuanya diam ya. Jadi dari sinilah dasar syariat iwat itu atau pengganti pemimpin nanti akan diganti pemimpin. Ya tidak boleh bekerja ya. Kenapa? Karena kalau dari pekerjaan sampingan nanti akan timbul semacam konflik kepentingan ya, yang membuat nanti pemimpin tidak akan objektif untuk melayani, tidak benar-benar melayani rakyatnya, tetapi akan terbagi kepentingannya antara melayani rakyat dengan menjalankan bisnisnya. Nah, ini yang akan menjadikan pelayanan terhadap pemimpin nanti akan terganggu dan rusak ya. Nah, ini terus kemudian yang berikutnya, ketika pemimpin itu dijamin pekerjaannya dan
mereka melayani rakyatnya, bagaimana rakyat itu apakah juga nanti mendapatkan jaminan sebagaimana pemimpin itu mendapatkan jaminan juga, sehingga nanti rakyat ketika melihat pemimpinnya dijamin ya oleh negara ya, pemimpinnya dijamin dengan iwat itu, apakah rakyatnya juga dijamin? Nah, disinilah Islam memberikan solusi juga, bahwa syariat sudah memberikan aturan bahwa seorang pemimpinku imam atau kepala negara itu adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab terhadap masalah rakyatnya. Berarti di sini seluruh kebutuhan rakyat ya, kebutuhan pokok rakyat itu syariat telah memberikan perintah kepada pemimpin untuk bertanggung jawab terhadap kebutuhan pokok rakyat. Nah, pertanggungjawabannya bentuknya apa? Nah, di sini kebutuhan pokok yang sebagai dia sebagai masyarakat dan kebutuhan pokok dia sebagai individu. Kalau individu itu kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan, papan, maka pemimpin ini mengkondisikan bagaimana kepala keluarga yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pokok sandang, pangan, papan ini memberikan nafkahnya, sehingga pemimpin harus menyediakan lapangan pekerjaan, memudahkan lapangan pekerjaan, memberi kemudahan, sebagaimana Rasulullah ketika datang seorang yang meminta-minta, dilihat apakah dia mampu atau tidak. Kalau dia mampu maka akan diberikan kapak, bukan diberikan uang ya. Artinya apa? Disediakan lapangan pekerjaan, sehingga dari lapangan pekerjaan itu dia akan mendapatkan gaji dan mendapatkan uang dari hasil pekerjaannya, bisa memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Adapun untuk kebutuhan dia sebagai kebutuhan pokok sebagai masyarakat, maka pemimpin ini negara bertanggung jawab penuh untuk memenuhi kebutuhan pokoknya yang berupa kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Dari kesehatan, pendidikan, dan keamanan ini maka negara wajib menyediakan penuh. Begitupun ketika sakit, maka pelayanan kesehatan harus diberikan oleh negara dalam bentuk semuanya. Apa sakitnya, ya itu akan dipenuhi standar sesuai dengan negara itu memiliki kemampuan untuk melayani rakyatnya. Begitupun ketika keamanan juga seperti itu, maka negara wajib memberikan rasa aman pada rakyatnya. Ketika rakyat ini menginginkan untuk layanan lebih, misalnya layanan standar untuk kesehatan ya, itu biasa saja, mau meminta layanan yang lebih, maka bisa membayar orang ya untuk lebih lanjut gitu. Sehingga dari sini akan timbul rasa keadilannya dalam Islam, bahwa pemimpin telah dijamin kebutuhannya, rakyat pun akan dijamin kebutuhannya. Dari sinilah tidak akan timbul kesenjangan antara pemimpin dan rakyat. Dan ini berarti kita mengetahui bahwa Islam telah memenuhi kebutuhan bagi masyarakat, baik itu bagi pemimpin ataupun masyarakat ya, yang itu menjadi bagian dari keadilan dalam Islam. Begitupun ketika pemimpin menjamin kebutuhan pokoknya ini sifatnya bukan bantuan ya, tapi ini adalah kewajiban bagi seorang pemimpin, sehingga nanti kalau tidak dilakukan pemenuhan kebutuhan ini, maka bisa rakyat itu menuntut dan diajukan ke pengadilan. Berbeda kalau itu sifatnya subsidi, nah itu kan tidak wajib. Jadi kalau ada uang ya diberikan semaunya si yang mau memberi. Kalau tidak ada ya sudah, ya, tidak akan ada tuntutan. Itu kalau sifatnya bantuan atau subsidi. Nah, dalam Islam tidak memandang itu sebagai suatu bantuan atau subsidi, tapi itu sebagai suatu kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pokok bagi rakyatnya. Nah, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.